Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran akuntansi, yaitu tentang penerbitan saham ya. Nah, sebenarnya hari ini aku akan membahas lebih jauh tentang penerbitan saham biasa ya, karena penerbitan saham ini itu bisa dua ya, yaitu bisa saham preferred dan saham biasa. Nah, hari ini aku akan membahas lebih jauh tentang penerbitan saham biasa ini ya. Nah, jadi penerbitan saham biasa itu dilakukan untuk apa sih oleh sebuah perusahaan ya? Yang jelas penerbitan saham biasa ini adalah sumber modal. Nah, jadi dengan menerbitkan saham atau menjual saham itu merupakan sumber modal bagi perusahaan. Nah, sumber modal ini buat apa? Ya bisa banyak hal ya, bisa buat investasi perusahaan atau bikin sebuah project gitu ya. Bisa juga untuk membeli sebuah aset baru gitu ya, memperlebar, memperlebar gedungnya atau memperlebar, gudangnya, memperlebar pabriknya ya. Pokoknya intinya dia biasanya menerbitkan saham itu untuk modal usaha dia lagi gitu ya. Oke. Nah, untuk apa itu saham, saham biasa, aku udah ada penjelasan aku di video di playlist aku yang keuangan ya kalau nggak salah. Nah, jadi hari ini aku akan membahas dari sisi akuntansi ya, bagaimana kita mencatat ketika perusahaan itu melakukan penerbitan saham biasa ya. Nah, di sini aku udah ada sebuah cerita ya atau sebuah, contoh soal sih sebenarnya ya. Nah, contoh soalnya ini adalah Hydroslide SA issues 1,000 shares of $1 par value ordinary shares ya. Nah, maksudnya adalah Hydroslides ya mengeluarkan atau menerbitkan 1.000 lembar saham dengan nilai par ya. Nah, nilai par itu apa sih? Nilai par itu adalah nilai pada saat saham itu dikeluarkan pertama kali ya, atau kita kenal dengan istilah IPO. Nah, harga pas saat IPO itu kita kenal dengan nilai par gitu ya. Nah, nilai parnya itu adalah atau bahasa Indonesia nilai pari gitu ya, aneh banget, aku lebih suka, sebutan par value sih ya sebenarnya daripada nilai pari. Oke, prepare Hydroslides journal entry if 1,000 shares are issued for €1 per share and B 1,000 share are issued for €5 per share. Oke, kita akan tulis ya, kita akan bikin jurnalnya. Dan ini mulai dari A dulu ya. Nah, di sini prepare hydrosis journal entry if 1.000 ya, 1.000 lembar saham diterbitkan dengan nilai per share-nya itu adalah €1. Nah, lihat di sini ya, dia harga parnya, nilai parnya €1. Issued-nya €1 juga, berarti sama dengan nilai parnya, berarti tidak ada selisih antara penerbitan dengan nilai parnya ya. Nah, jadi ketika perusahaan menerbitkan saham, nah mereka akan mendapatkan uang ya. Nah, mereka akan menjual saham tersebut kepada publik ya. Nah, publik membayar saham tersebut ke perusahaan tersebut ya. Nah, perusahaan tersebut akan mendapatkan uang. Untuk itu akan mendebitkan cash ya, karena cash akan bertambah. Nah, lalu di kreditnya adalah apa? Adalah share capital ordinary. Kenapa ordinary? Karena ini adalah saham biasa, jadi kita nulisnya ordinary bukan preferred ya. Nah, nilai nominalnya berapa? 1.000 kali €1 ya. Nah, 1.000, 1.000. Oke. Nah, jadi ketika, perusahaan menerbitkan saham biasa, maka di, eee, di kreditnya itu share capital-nya itu bertambah sebesar 1.000 atau senilai jumlah terbitannya dikalikan dengan nominal yang diterbitkannya, gitu ya. Dan mendapatkan cash sebesar 1.000 juga karena dibeli oleh publik seharga 1.000 totalnya ya. Nah, lalu sekarang adalah yang B, 1.000 shares are issued for
5 euro per share. Udah mau nulis cash lagi ya, padahal belum baca soalnya. 1000 shares are issued for 5 euro per share. Oke, nah sekarang agak sedikit beda karena nilai parnya nilai penerbitannya berikutnya atau nilai penjualannya itu berbeda dengan nilai parnya ya. Nah, jadi seperti ini, cash. Nah, kita tetap dapat 5.000 ya. Ya, tetap dapat 5.000. Oke. Nah, lalu share capital lagi. Ordinary 1000 lagi kali $1 karena tetap parnya kita harus tulis $1. Nah, lalu selisihnya itu kita tulis di bukan share capital, tapi share premium ya. Share premium ordinary. Nah, jadi di sini 1000 kali 1 adalah 1000 ya. Nah, di sini ada selisih, yaitu 5.000 kurangin 1000, yaitu 4.000. Nah, ini adalah keuntungan yang didapatkan dari si perusahaan tersebut dengan menjual share-nya sebesar 5 euro ke publik, padahal nilai parnya itu adalah 1000. Gitu ya. Jadi dia mendapatkan keuntungan 4.000 dan mendapatkan cash total sebesar 5.000. Oke. Nah, lalu sekarang ada lagi contoh berikutnya. Nah, sekarang sebenarnya share ini itu saham dari perusahaan itu banyak gunanya juga loh ya. Banyak gunanya kenapa? Karena dia bisa ditukar atau bisa dipakai buat membayar jasa-jasa tertentu. Contohnya misalnya jasa hukum, jasa lawyer ya. Nah, itu bisa dipakai dengan jadi bayarnya si perusahaan itu bukan bayar langsung ke lawyer-nya, tapi dengan membayar menggunakan sahamnya. Jadi sahamnya dikasih ke lawyer tersebut sebagai ganti jasanya gitu ya. Nah, seperti apa itu contohnya? Nah, seperti ini ya. Assume that attorneys have helped Jordan Company Incorporate. They have billed the company 5,000 for their services. Nah, jadi ceritanya ada pengacara yang membantu Jordan Company dan mereka men-charge 5.000 ya biaya lawyernya. They agreed to accept 4,000 shares of 1 euro par value shares in payment of their bill ya. Jadi si lawyernya telah bersedia untuk dibayar dengan 4.000 lembar saham ya dengan nilai par sebesar 1 euro ya. Nah, at the time of exchange there's no established market price for the share. Nah, jadi waktu pas ditukar atau dibayarkan dengan menggunakan saham tidak ada harga pasaran dari saham tersebut ya. Prepare the journal entry for this transaction. Oke, nah sekarang kita akan membuat jurnalnya ya. Nah, sekarang kita bisa menulis di sini, aku akan tulis organization expense ya. Nah, ini bisa juga ditulis lawyer expense atau attorney expense boleh juga ya. Nah, lalu organization expense-nya sebesar 5.000 euro ya. Nah, lalu share capital ordinary. Nah, dia membayar dengan menggunakan 4.000 ya. 4.000 dari 1 kali 1 euro, berarti totalnya adalah 4.000. Ya, euro. Oke. Nah, share capital ordinary yang kita keluarkan untuk bayar si lawyer-nya ini sebesar 4.000. Nah, tapi ada selisihnya. Nah, selisihnya itu kita tulis sebagai share premium
ordinary sebesar 1.000. Nah, ini adalah keuntungan ya, karena kita bayar jasa lawyer-nya 5.000, tapi kita cuma bayar dengan menggunakan saham kita yang senilai 4.000. Jadi ibaratnya kita untung 1.000 ya, gitu. Nah, seperti itu. Nah, sepertinya itu dulu aja yang mau aku jelasin tentang penerbitan saham ya. Nah, berikutnya nanti akan aku jelaskan untuk transaksi-transaksi lainnya yang dapat digunakan dengan menggunakan penerbitan saham. Oke, thank you guys for watching this video. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. See you again in the next video.